Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Jepri Heriandi selaku dosen mata kuliah Matematika Ekonomi Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 1 di STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu. Baik, pada pertemuan ketiga ini bahan kajian atau pokok bahasan yaitu penerapan ekonomi deret, kemampuan akhir yang diharapkan pada akhir tahap pembelajaran, yaitu mahasiswa dapat menggunakan deret dalam kasus-kasus ekonomi yang berpola seperti deret. Deret ukur. Sebelumnya, kita telah membahas tentang deret hitung di pertemuan sebelumnya. Baik, hari ini kita masuk ke materi deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contoh, 3, 6, 12, 24, 48, 96. Untuk nilai penggandanya adalah 2. Kenapa nilai penggandanya 2? Dikarenakan suku kedua dibagi suku pertama atau nilai angka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi penggandanya adalah 2. Jadi dapat dipahami ya, untuk contoh selanjutnya juga dapat dipahami sama seperti awal. Kemudian kita membahas tentang suku ke N dari deret ukur. Rumus penghitungan suku tertentu dari sebuah deret ukur yaitu Sn sama dengan AP pangkat N min 1. Untuk keterangannya, A merupakan suku pertama, P pengganda, N indeks suku. Contoh, nilai suku ke-10 atau S10 dari deret ukur 3, 6, 12, 24, 48, 96 adalah, langsung kita masukkan lagi ke rumus dengan menggunakan rumus Sn sama dengan AP pangkat N min 1. Jadi S10 atau suku 10 sama dengan, untuk suku pertamanya A-nya itu adalah angka 3, dan untuk penggandanya yaitu 2 atau angka 2 pangkat 10 min 1. Jadi sama dengan 3 dikali 512. 512 itu dari 2 pangkat 9 ya, karena 10 dikurang 1. Jadi 2 pangkat 9. Hasilnya adalah 512. Jadi 3 kali 512 sama dengan 1536. Jadi dapat ya, untuk jumlah atau nilai suku ke-10 dari deret ukur tersebut adalah 1536. Sekarang kita masuk ke materi jumlah N suku deret hitung. Jumlah deret ukur sampai suku tertentu adalah jumlah nilai dari suku pertama sampai dengan suku ke N. Rumus jumlah deret ukur sampai dengan suku ke N yakni Jn sama dengan A buka kurung P pangkat N min 1 tutup kurung per P min 1. Rumus ini digunakan jika jumlah atau nilai P lebih dari angka 1. Atau menggunakan rumus Jn sama dengan A buka kurung 1 min P pangkat N tutup kurung per 1 min P. Rumus ini digunakan jika nilai P kurang dari angka 1. Contoh, jumlah N suku ke-10 dari deret hitung 3, 6, 12, 24, 48, 96 adalah, yang pertama kita cari yang diketahui terlebih dahulu. Kita melakukan rumus. Yang pertama, nilai A-nya. Suku pertamanya yaitu adalah angka 3. Kemudian penggandanya. Penggandanya yaitu adalah 2. Karena 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Atau 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, nilai penggandanya ini 2 merupakan lebih dari nilai angka 1. Maka kita menggunakan rumus yang pertama ya. Jn sama dengan A buka kurung P pangkat N min 1 tutup kurung per P min 1. Langsung kita masukkan untuk nilainya. A-nya 3 buka kurung, untuk P-nya 2 pangkat 10 dikurang 1 tutup kurung per 2 min 1. Jadi
sama dengan untuk J10 itu 3 buka kurung 1023 ini hasil dari 2 pangkat 10 min 1 per 1 dan hasilnya adalah 3069. Jadi suku ke-10 dari deret hitung ini yaitu adalah 3069. Baik, sekarang deret dalam penerapan ekonomi. Yang tadi sudah menggunakan rumus, sekarang kita terapkan dalam penerapan ilmu ekonomi ya. Yang pertama itu ada model bunga majemuk. Jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang adalah menggunakan rumus Fn sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Untuk keterangannya, P adalah jumlah sekarang, I adalah tingkat bunga per tahun, dan N jumlah tahun. Contoh, seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Baik, sekarang kita cari dulu yang diketahui ya. Yang diketahui itu yang pertama itu adalah P, jumlah sekarang. Jumlah sekarang itu adalah sebanyak 5 juta rupiah ya, jumlah yang dipakai sama nasabah yaitu 5 juta rupiah. Dan tahunnya atau N, jumlah tahunnya yaitu adalah 3 tahun. Dan bunganya atau I yaitu 2% atau sama dengan 0,02%. Penyelesaiannya, kita kembali ke rumus Fn sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Jadi sama dengan P-nya tadi yaitu 5 juta. Dan kita buka kurung 1 tambah I. I-nya tadi berapa? 2% ya, untuk bunganya itu ada sebanyak 2%. Terus pangkatnya N atau tahun yang jangka waktunya itu sebanyak 3 tahun. Berarti sama dengan 5 juta dikali atau buka kurung dari hasil 1 tambah 0,02 pangkat 3 yaitu 1,061208. Jadi dikalikan 5 juta dikali 1,061208 yaitu hasilnya 5.306.040 rupiah. Jadi untuk pembayarannya selama 3 tahun itu sampai lunas itu yaitu 5.306.040 rupiah. Baik, selanjutnya untuk sekarang kita membahas tentang nilai sekarang atau present value dari suatu jumlah uang tertentu di masa datang. Rumusnya adalah P sama dengan Fn per buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Fn adalah jumlah di masa datang, sedangkan I merupakan tingkat bunga per tahunnya, dan N jumlah tahun. Kita masuk ke contoh soal ya. Tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar Rp532.400 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? Baik, sekarang kita mencari yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama yang diketahui itu adalah Fn ya, atau jumlah di masa datang, yaitu sebesar Rp532.400 dan tahunnya atau N-nya itu sama dengan 3. Kemudian untuk bunganya yaitu berlaku sebesar 10% per tahun. Jadi 10% itu sama dengan 0,1. Kita balik lagi ke rumus untuk mencari nilai sekarang ya. P sama dengan Fn per buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N. Berarti sama dengan, kita langsung masukkannya, P sama dengan 532.400 per 1 ditambah 0,1 pangkat 3 ya. Jadi sama dengan 532.400 per 1,1 pangkat 3. Dan hasilnya 532.400 per 1,331 dan hasilnya yaitu 400. Jadi dapat disimpulkan
penerimaan, hasil atau nilai sekarang yang menjadi tabungan mahasiswa itu, nilai pertama itu, nilai yang ditabungkan itu yaitu sebesar Rp400.000. Setelah 3 tahun nanti akan menjadi Rp532.400. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak sampaikan cukup di sini. Jika ada yang belum paham dengan materi yang kita bahas, silakan komen di YouTube atau konfirmasi melalui WA Bapak. Nanti akan kita bahas sama-sama ya untuk pembahasan tentang deret ukur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.